warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad Allah ta'ala fil ayatil karimah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Al-ayah ikmamil ayah wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannati. Al-hadis. Wal makna sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan pada guru kita Ayahanda Ustaz Fahri beserta keluarga, kita doakan semoga guru kita beserta keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan panjang umur yang berkah, rezeki yang berkah, dan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati pada seluruh pengurus pengajian dan DKM Mushola Ihsan, yang saya hormati kepada seluruh jamaah pengajian Mushola Ihsan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Mumpun, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah dan inayahnya, sehingga kita semua pada hari ini bisa berkumpul di mahfalah yang mulia munggu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu sholat subuh yang dilanjutkan kepada taklim. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalankan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minal zulumati ilan nur. Semoga kita semua diaku umatnya dan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah pengajian Mushola Ihsan, karena sekarang sudah masuk bulan Syawal dan ini masih dalam hari raya Idul Fitri, saya atas nama pribadi memohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin atas segala kesalahan, atas segala sebuah kekhilafan, baik dari perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Para hadirin jamaah pengajian Mushola Ihsan, kita akan melanjutkan materi mengenai ilmu tauhid. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas mengenai sifat Allah, yaitu mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Namun terlebih dahulu marilah kita nazarkan sifat wajib yang 20 bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud qiyam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi Bashar kalam qadiran muridan
Itu adalah sifat wajib yang 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering dibahas bahwasanya kita selaku orang mukallaf wajib mengetahui akidah iman yang 50. Wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu syaratnya kan 4. Yang pertama adalah balik. Orang yang sudah balik wajib mengetahui aqaid iman yang 50. Berarti dikecualikan anak-anak. Kalau masih anak-anak itu ketika tidak mengetahui pun mereka tidak berdosa. Yang kedua adalah akil atau berakal. Berarti dikecualikan orang yang tidak mempunyai akal atau orang gila. Orang yang tidak punya akal ketika mereka tidak tahu tentang aqaid iman yang 50 tidak berdosa. Akil, balik, dan datangnya dakwah Rasul adalah yang ketiga. Rasul membawa risalahnya, Rasul menyampaikan risalahnya sampai kepada kita. Nah, di Indonesia salah satu termasuk negara yang sudah sampai dakwah Rasul yang dibawa oleh para pejuang-pejuang Islam dahulu. Dan kita sudah mencakupi 3. Akil, balik, datang dakwah Rasul, dan yang terakhir adalah salamatul hawash. Artinya adalah selamat panca indera kita. Panca indera itu kan ada 5. Namun di sini yang dimaksud panca indera adalah matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar. Berarti kalau ada orang balik berakal datang dakwah Rasul namun matanya buta, telinganya tidak bisa mendengar, maka dihukumi belum mukallaf. Ketika mereka tidak mengenal Allah pun insya Allah akan selamat di akhirat. Kenapa? Sulit. Maka tidak bisa melihat. Al-Quran tidak bisa dibaca. Telinga tidak bisa mendengar apapun sejak dia dilahirkan. Insya Allah di akhirat nanti dia akan selamat, sama halnya seperti anak kecil atau orang gila. Nah, kita ini orang mukallaf wajib mengetahui akidah iman yang 50. Kalau tidak tahu sampai kita meninggal dunia, maka akan ada tagihan, akan ada tuntutan. Kenapa kita tidak tahu tentang akidah iman yang 50? Dosa besar itu. Ya. Orang berdosa besar ketika tidak mengetahui akidah iman yang 50. Yang 50 kita perincikan, 20 yang wajib bagi Allah yang sudah kita nazarkan tadi. Berarti yang belum kita nazarkan ini adalah lawannya ya, yang mustahilnya. Yang mustahilnya adalah 20. 20 tambah 20 40. Yang mustahilnya berarti lawannya Adam, Kudus, Panah dan sebagainya. Nanti kita nazarkan. Kemudian baru 40. Yang satunya adalah sifat yang jaiz atau boleh bagi Allah. Itu cuma 1. Berarti 41. Sisanya tinggal 9. Yang 9 adalah yang 4 wajib bagi Rasul, yang 4 mustahil bagi Rasul, 8. Satunya adalah yang jaiz atau yang boleh bagi Rasul, 9 ditambah 41 jadinya 50 perkara. Namun apakah cukup sampai situ? Belum. Harus kita tahu harus apa? Wujud, tidak, bako. Apakah harus apa berikut perinciannya? Minimal secara ijmali. Minimal secara ijmali kita tahu. Misalkan sifat yang pertama adalah wujud. Allah itu wujud, Allah ada. Jangan hanya cukup, oh saya tahu sifat Allah wujud, ada. Masih dihukumi kurang. Harus tahu dulu dalilnya minimal. Loh, adanya Allah itu apa dalilnya? Adanya langit dan bumi, cukup. Cukup. Di Al-Qurannya misalkan Allah, qul huwallahu ahad, itu aja. Cukup. Adanya Allah adanya langit dan bumi atau adanya penciptanya. Nah seperti itu maksudnya.
dalil secara ijmali minimal. Namun Imam Sanusi, Imam Ibnu Arabi menyatakan tidak cukup dalil secara ijmali, harus perinci. Hanya kita bahas nih meskipun sedikit-sedikit, kita bahas satu sifat, kita bahas sedikit-sedikit. Kali ini kita akan membahas mengenai sifat mukhalafatul hawadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadis. Wajib bagi Allah di antaranya adalah sifat mukhalafatul lil hawadis. Artinya mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan yang baru, atau Allah berbeda dengan makhluknya. Allah berbeda dengan yang baru, atau Allah berbeda dengan makhluknya, dalam arti tidak sama. Nah, mukhalafatul lil hawadis di sini, berbedanya Allah dengan makhluknya di sini, di antaranya adalah bukan jirim, bukan aron atau sifat-sifat benda yang kita lihat sekarang, bukan kuliah atau menyeluruh, dan bukan juz'iyat, susunan dari juz. Nanti kita akan bahas kebanyakan kita didikan. Wala wazimiha, dan kelazimannya sifat benda. Balazimul jirmiyati at-tahayyuzu, lazimnya jirim itu adalah tahayyud. Artinya tahayyud, di mana-mana ada jirim pasti butuh pada tempat. Meja ini jirim, pasti meja butuh pada tempat. Kita pun sama, sebagai manusia kita ini jirim, pasti kita butuh pada tempat. Sejadah ini jirim, butuh pada tempat. Gak mungkin kita ini yang terlihat sekarang tidak butuh pada tempat. Hatta hawa, bahkan angin pun, angin yang tidak terlihat, yang mengambang, yang kesana kesini sama. Angin itu adalah jirim, dan dia pun secara hakikat butuh pada tempat. Mana tempatnya? Di sini. Yang kita rasakan sekarang ini, angin di mana dia berada, itulah tempatnya, jirim. Ini yang pertama. Jirim butuh pada tempat. Kemudian lazimnya jirim butuh pada tempat. Walazimul awadiyati al-qiyamu bil ghairi, dan lazimnya arad, sifat-sifat benda itu adalah butuh pada yang lain. Sifat-sifat benda itu pasti mempunyai ciri, warna, bentuk, mempunyai bentuk, mempunyai warna, mempunyai ukuran. Itu adalah lazimnya arad. Yang ketiga, walazimul kulliyati al-kibar, lazimnya kulliyat itu adalah besar, berarti ukuran nih besar, namanya kulliyat. Walazimul juz'iyati as-shighar, dan lazimnya juz'iyat, dinamakan juz'iyat itu adalah kecil, berarti ada ukuran besar, ada ukuran kecil. Nah, Allah itu tidak demikian. Allah berarti pertama, kalau lazimnya jirim butuh pada tempat, berarti Allah tidak butuh pada tempat. Lazimnya arad adalah sifat-sifat benda, ada warna, ada ukuran. Allah tidak mempunyai warna, tidak mempunyai ukuran besar, maupun tidak mempunyai ukuran kecil atau sedang. Ya, itu. Makanya Allah berbeda dengan makhluknya. Illa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Wa ma'nahu, apa maknanya mukhalafatul hawadis?
annahu ta'ala laisa mumatsilan lil hawadis, Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kemudian fa iza al-syaitanu fi dzihnika annahu ta'ala idza lam yakun jirman, kalau seandainya bila mana ada setan yang membisikkan di dalam hati kita, kalau seandainya Allah bukan jirim, kalau seandainya Allah itu bukan aron, sifat benda yang tadi, Allah juga tidak kuliah, tidak besar, wala juz'iyat, Allah itu tidak kecil. Hakikatu apa hakikatnya Allah sebetulnya itu. Seandainya setan ini menimbulkan di dalam hati kita membisikkan seperti itu, fakul, maka katakanlah firraddi dzalika, untuk menjawab bisikan setan tersebut, la ya'lamullaha illallah, tidak ada yang tahu hakikatnya Allah kecuali Allah. Makanya dalam istilah tauhid kita tidak boleh memikirkan zatnya Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, tafakkaru fi khalqillah. Bertafakurlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan bertafakur tentang zat Allah. Karena kalau kita bertafakur zatnya Allah itu, kita tidak akan sampai. Taruhlah pikiran kita secerdas apapun kita, secerdas apapun otak kita. Oh, saya itu pakatnya dokter loh, masa nggak bisa? Nggak bisa. Zat Allah nggak akan sampai memikirkan zat Allah secerdas apapun kita sebagai manusia. Taruhlah otak kita, pikiran kita yang cerdas ini di bawah telapak kaki kita, nggak akan sampai. Bisa-bisa nanti setan membisikkan di dalam hati kita, bahaya. Jadi menjawab bisikan setan tersebut, la ya'lamullah illallah, tidak ada yang tahu hakikatnya Allah kecuali Allah. Udah serahkan, la ilaha illallah. Kalau seandainya setan membisikkan, pasti membisikkan. Banyak sekali membisikkan manusia. Manusia seketika berpikir, Allah itu kalau misalkan nggak berbentuk, nggak punya warna, kayak apa kan dia itu? Karena manusia berpikirnya ya sebatas otak manusia yang terlihat sekarang. Kenapa? Karena kurangnya seperti ini, taklim seperti ini. Karena membuat mentok pikiran mereka. Ketika berpikir seperti itu, dia akhirnya ragu tentang mustalahul hawadits, menyamakan Allah dengan makhluknya. Oh, mungkin Allah itu besar. Kan dalam sholat juga Allah maha besar. Oh, berarti itu lebih besar dari alam semesta yang punya ukuran, itu namanya. Itu namanya punya ukuran. Oh, berarti kalau Allah nggak besar, kecil dong. Oh, kecil juga ukuran, sedangkan Allah nggak diliput oleh ukuran. Sedang juga ukuran. Allah nggak diliput dengan ukuran besar, kecil, berat, ringan. Allah nggak diliputi seperti hal. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Jawablah di dalam hati kita, tikatkan di dalam hati kita ketika ada bisikan seperti itu, la ya'lamullah illallah, tidak ada yang tahu hakikatnya Allah kecuali Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Seperti itu jawabannya di dalam hati kita. Bahkan ada dalam kitab lain, faqul amantu billahi wa rasulih. Kalau seandainya ada keraguan, berbisikan apapun di dalam hati, ucapkanlah amantu billahi wa rasulih. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cukup seperti itu. Kemudian bahwa ta'ala laisa bijismin musawwarin. Allah itu bukan jisim yang dibentuk. Kalau kita punya bentuk ya, kita bentuk manusia ya seperti ini. Kalau dalam ilmu matematika ada yang namanya bulat bentuk, kotak persegi 4 bentuk, persegi 5 bentuk, persegi 6 bentuk, bahkan apapun yang terlihat oleh kita itu namanya bentuk. Allah itu tidak berbentuk seperti apa yang kita lihat. Kita melihat benda apapun di alam semesta ini, itu namanya bentuk. Allah tidak berbentuk seperti benda yang kita lihat.
Wala bijauhil mahdudin muqaddarin. Allah tidak punya ukuran. Seperti yang tadi sudah disebutkan, tidak besar, tidak sedang, tidak kecil, tidak berat, tidak ringan, tidak ukuran berat dan di antara berat dan ringan. Falaisa lahu yadun, Allah tidak mempunyai tangan, tapi di dalam Al-Qur'an ada kalimat yadullahi, ya yadullah, ada kalimat yadullah. Nanti di depan akan kita bahas. Wala ainun, tidak mempunyai mata. Wala udhunun, tidak mempunyai telinga seperti kita. Wala ghairu dzalika min sifatil hawadis, dan tidak mempunyai sifat-sifat yang ada di makhluk. Kita ada mata untuk melihat, kita ada telinga untuk mendengar, kita ada lisan dan mulut untuk berbicara. Namun Allah meskipun tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai mata seperti kita, tidak mempunyai telinga seperti kita, namun Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, dan Allah itu Al-Alim, Allah itu berbicara. Kalau kita berbicara menggunakan lisan dan mulut, Allah tidak menggunakan lisan seperti kita. Kita melihat dengan menggunakan mata, Allah melihat tidak menggunakan mata. Kita mendengar menggunakan telinga, Allah mendengar tidak menggunakan telinga seperti kita. Ya. Terus melihatnya dengan apa, Pak Ustaz? Ada pertanyaan seperti itu. Allah mendengar dengan sifat samanya Allah, sifat mendengarnya Allah. Allah melihat dengan sifat basarnya Allah, Allah melihat dengan sifat melihatnya Allah. Allah berbicara dengan sifat kalamnya Allah. Seperti itu jawabannya. Jangan menggunakan jangan punya pikiran sama dengan manusia, mendengar dengan telinganya, enggak, tidak punya telinga seperti kita. Li'annahu la yumasilul ajsam, karena Allah tidak sama dengan jisim seperti kita. La fi takdir, tidak punya ukuran, wala fi qabulil inqisam, tidak menerima terbagi, wala tahilul jauhar, wala isa bil arad, wala tahilul arad, balai yumasilul mawjudan. Allah tidak sama dengan apa yang diadakan sekarang, wala yumasilul mawjudun, dan Allah tidak sama dengan apa yang ada sekarang. Wala yahiduhul miqdar, tidak punya ukuran, wala tawil iqor, tidak diliputi oleh penjajahan, yaitu alam semesta, tidak diliput oleh alam semesta, wala tuhitu bihil jihad, tidak diliput oleh arah. Allah bukan di atas, Allah bukan di bawah, Allah bukan di depan, Allah bukan di belakang, Allah bukan di kanan, Allah bukan di kiri. Aman itu 6 arah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan di atas, bukan bawah, bukan depan, bukan belakang, bukan kanan, bukan di kiri. Jangan pernah mengatakan Allah itu di atas. Makanya jangan sampai mengatakan bagaimana yang di atas saya. Jangan sebetulnya begitu. Ya, sebagaimana yang di atas saja. Seolah-olah Allah mempunyai tempat di atas. Sedangkan kalau seandainya Allah itu di atas, sedangkan atas itu sifatnya jihad, arah. Yang namanya arah pasti menunjukkan pada satu tempat. Karena orang sekarang didukung ya, ada Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Nah, kita bahas sekarang nih, kalau ada Al-Qur'an yang menggunakan kalimat yang seolah kalimat tersebut ada kaitannya atau sama dengan makhluk, maka itu adalah dimajazkan, majaz isti'arah. Ya, kata-kata ya tangannya Allah jangan disamakan dengan tangannya manusia atau makhluk. Sekarang istiwanya Allah di aras, bersemayamnya Allah di aras, jangan disamakan dengan bersemayamnya kita sebagai makhluk di bumi. Kita bersemayam di atas kasur, kita bersemayam di musola ini, bertempat di musola ini, jangan disamakan dengan bersemayamnya makhluk. Jangan hanya membahas Ar-Rahman 'alal arsy istawa saja. Ada kok kalimat lain yang menyatakan
Di dalam Al-Quran misalkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini lebih dalam lagi. Wa huwa ma'akum, dan utawi Allah ma'akum beserta kalian semua. Ini kalimat seperti ini kalau jangan hanya membahas Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Wa huwa ma'akum, Allah itu bersama kalian semua. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Seolah-olah Allah itu setiap hari ada di dalam diri kita. Coba bagaimana cara mengartikannya? Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada lagi. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ke arah manapun kalian menghadap, di sana ada wajah Allah, wajah. Kemanapun kita menghadap, di situ ada Allah. Kita ini kan berkaitan dengan sholat dahulu ya, menghadap ke arah Baitul Muqaddas. Nah, kita mau sholat ke arah manapun dan menggunakan ayat tersebut. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, Allah di situ. Kita mau sholat ke sana, Allah ada di sana. Kita mau menghadap ke arah selatan juga, Allah ada di sana. Nah, ini kalimat ayat-ayat yang perlu kita gali. Jangan hanya menggunakan kalimat zahirnya saja. Kalau menggunakan kalimat zahir, sesatlah kita. Namun ayat tersebut adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menafsirkan secara zahirnya saja, tersesatlah kita. Bahkan dihukumi murtad keluar dari Islam. Kalau kita meningkatkan di dalam hati, Allah bersemayam di aras, sedangkan aras itu adalah ciptaannya Allah. Kalau Allah bersemayam di aras kan baru. Kalau seandainya nih Allah bersemayam di aras, sebelum Allah menciptakan aras, Allah di mana? Kan seperti itu jadi pertanyaan. Tidak layak bagi Allah dipertanyakan aina, di mana Allah, tidak layak. Tapi ada bawahan hadisnya dulu. Nabi sendiri pernah bertanya aina kok kepada seorang hamba. Iya betul. Namun dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW bertanya pada seorang budak yang IQ-nya sangat rendah sekali, kecerdasannya rendah. Seorang budak untuk mengurus kambing saja tidak bisa. Mengurus kambing nggak bisa, kesel banget yang punya kambingnya, bosnya itu tuannya kesel banget. Diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya budak ini. Seandainya dia Islam, saya pernikahan dia. Bodoh sekali nih, nggak bisa mengurus ternak. Akhirnya Rasulullah bertanya. Hadis pertama, bertanya Rasulullah pada budak tersebut, aina Allah, di mana Allah? Pengen tahu ini budak Islam atau bukan? Aina Allah, di mana Allah? Jawabannya apa? Saking bodohnya budak tersebut, sama Allah itu di langit. Udah, pernikahan kata Rasulullah, pernikahan dia Islam. Kenapa? Saking bodohnya. Pernah yang betul Rasulullah bertanya aina Allah. Namun pada budak tersebut yang IQ-nya rendah, nggak akan berani kalau pada para sahabat aina Allah bertanya seperti itu. Makanya kalau kita ditanya pada oleh seseorang di mana Allah, berarti kita dianggap bodoh sekali seperti budak tersebut. Jadi seolah-olah kita tuh kalau dikasih pertanyaan tersebut, kita akan menjawab, oh Allah itu di atas. Bodoh kita sama sepertinya seorang budak tersebut. Jangan sampai punya jawaban Allah itu di atas. Berarti kita sama kecerdasannya seperti budak yang diriwayatkan dalam hadis tersebut. Yang dijawab seperti itu. Allah tidak punya tempat. Aina Allah. Hadis pertama jawabannya adalah fis sama, Allah di atas langit. Namun Rasulullah karena menganggap hal tersebut cukup jawabannya bahwa dia itu meningkatkan Allah itu ada, intinya gitu aja dulu. Udah, kata Rasulullah, pernikahanlah budak tersebut. Saya menanggung, kata Rasulullah. Jawaban kedua, hadis yang kedua adalah lebih lengkap. Antasyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya seperti itu, budak. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Namun di dalam pelajaran tauhid kita tidak boleh bertanya aina Allah, di mana Allah. Karena seolah-olah kalau bertanya seperti itu harus membutuhkan jawaban.
Sedangkan Allah tidak membutuhkan jawaban di mana, enggak. Kita menuju ke mana? Oh, Pak Ustaz, mungkin di luar alam semesta ini apa namanya? Allah alam, kita tidak tahu. Ya, ada juga di luar alam semesta ini yang meriwayatkan di luar alam semesta ini ada yang namanya adalah Jabal Qaf. Ya, Rasulullah pernah menjelaskan bahwa di luar alam semesta ini ada yang namanya Jabal Qaf, Gunung Qaf. Lebih luas dari 7 bumi dan langit. Cuma kita nggak tahu di mana itu, di luar alam semesta ini. Para penghuninya adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dilanjut. Wala tuhitu bihil jihad, tidak diliput oleh arah wal taktarabihil arduna was samawati rabi'u darajat. Tidak, bukan di bumi juga bukan di langit. Wa ma'adalika, namun meskipun seperti itu, seperti sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, Allah bukan di langit, bukan di bumi, bukan di atas, bukan di kanan, di kiri, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di mana-mana. Namun huwa aqrabu ilal abdi, tapi Allah itu lebih dekat kepada kita. Wa aqrabu ilal abdi min hablil warid, lebih dekat dari urat leher kita. Tapi jangan punya pikiran, oh berarti ditenggorokan, bukan. Meskipun Allah tadi sudah disebutkan, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di bumi, bukan di langit, bukan di atas, namun Allah itu lebih dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher kita. Tapi jangan diartikan dekat di sini seperti dekatnya makhluk dengan makhluk. Jangan disamakan. Jangan sampai lebih dekat dengan makhluk. Jangan samakan dekatnya saya dengan meja, lebih dekat dibandingkan dengan para hadirin sekalian. Jangan samakan. Allah itu lebih dekat. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi, apabila ada hambaku yang bertanya tentangku, fa inni qarib itu al-taqdir loh. Maka sesungguhnya aku lebih dekat, sangat dekat, sangat bukan lebih, sangat dekat. Fa inni qarib, aku sangat dekat. Ujibu dakwat ijadaan, aku tuh menjawab doa seorang hamba apabila berdoa kepadaku. Hanya kalau ada berdoa, jangan sampai kita memalingkan wajah kita ke atas. Benar. Ya Allah, seolah-olah itu Allah itu di atasnya. Ada berdoa itu, angkat tangan kita, tunjukkan kepada kita. Yang sampai melihat ke atas, ya Allah. Berdoa tapi menganggap Allah itu di atas, itu sama halnya menyamai Allah dengan makhluk dong. Berdoa itu tangan ke atas, namun kepala kita tunjukkan ke bawah. Kalau tangan ke atas isyaratnya seperti kita meminta pada seseorang pengemis, Tuhan tolong. Kan seperti ini kan dikasih ini, kasihan banget tangannya sampai gini. Maksudnya biar kita dikasih oleh seseorang. Sama ketika ada berdoa pun tangan kita pengadahkan ke atas. Efek kita ini harus kelihatan. Bahkan ada yang riwayat lain mengatakan janggut sampai janggut kita di sini. Janggut Rasulullah ujungnya telapak tangannya seperti berdoa. Ya Allah. Tapi jangan ke atas ini, jangan punya anggapan Allah itu di atas. Ingat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku sangat dekat kata Allah. Namun dekat di sini makna majaz jangan disamakan dekatnya kita sesama makhluk. Namun harus kita tingkatkan kondisi dekat itu adalah rasa. Rasanya ketika kita berdoa, ya Allah, kita rasakan Allah itu dekat gitu. Jangan menekatkan Allah itu di depan saya, jangan. Tapi merasakan Allah itu dekat. Allah itu akan mengabulkan doa saya. Ini yang udah tingkatan sebagaimana hadis Rasul, tingkatan pada ihsan. Ihsan itu kan anta kudallaha ka'annaka tarahu fa
fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Yang namanya ihsan, kita menyembah Allah, menekatkan bahwasanya seolah-olah kita itu melihat Allah. Melihat di sini maksudnya melihat dengan mata hati kita, merasakan dekat dengan Allah. Kalau tidak seperti itu, minimal fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau seandainya kita tidak bisa merasakan seperti itu, tekadkanlah di dalam hati ketika kita sholat, kita sedang dilihat oleh Allah, dilihat fisik kita, dilihat gerakan-gerakan sholat kita, dilihat hati kita ketika sholat, lingkungan hati kita, dilihat pikiran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itu batas minimal ketika sholat. Seandainya kita tidak merasakan kedekatan kita dengan Allah, tekadkan di dalam hati ketika kita sholat bahwasanya Allah melihat seluruh yang saya lakukan, baik fisik saya yang saya gerakkan ketika saya sujud ruku, Allah pun melihat saya, hati saya pun dan pikiran saya pun ketika sholat Allah melihat. Ya, jadi kuncinya adalah Allah itu dekat, sangat dekat, namun jangan disamakan dengan dekatnya makhluk sesama makhluk. Ini dekatnya Allah sangat dekat. Sini adalah dirasakan oleh kita dan diyakini oleh kita Allah itu memang dekat. Gitu ya. Tapi jangan disamakan dekatnya kita dengan makhluk atau mempunyai jarak. Yang namanya jarak berarti kan makhluk. Allah tidak berjarak dengan kita, tidak. Tapi Allah dekat dengan kita. Ketika kita berdoa di dalam hati atau lisan, Allah mendengar. Allah Maha mendengar. Baik para jamaah sekalian, wadiduha adapun lawannya sifat mukhalafatul hawadis akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik para hadirin jamaah sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, pembahasan tauhid itu memang membutuhkan pemikiran konsentrasi ya, konsentrasi yang penuh, pikiran yang jernih. Makanya sebelum ngaji tauhid biasanya dalam tauhid itu kita dites dulu, dites tiga pernyataan: wajib, mustahil, dan jaiz. Yang namanya wajib, benda al-jirmu al-jimul jirmi atahayul, benda itu mempunyai tempat, itu wajib. Hukumnya wajib, setiap benda butuh pada tempat. Ini tes pertama. Kalau kita mengerti ke situ, oh iya mengerti, saya ngerti lah, paham. Nah, itu bagus, IQ-nya nanti jalan. Yang kedua, mustahil. Mustahil ada benda mempunyai dua sifat yang bersamaan. Apa? Gerak dan diam. Ini meja. Kita juga sama nih, benda. Kita ini benda mempunyai dua sifat, gerak dan diam, namun tidak akan bersamaan. Mustahil. Meja ini diam, berarti yang nggak ada sifat apa? Geraknya nggak ada. Kalau seandainya meja ini saya goyangkan, berarti gerak. Berarti yang hilang sifat diamnya. Nggak mungkin meja ini nggak gerak, nggak diam. Atau ada orang nggak hidup, nggak mati. Itu orang ketabrak nggak hidup, nggak mati. Nggak mungkin itu. Mustahil. Nah kalau kita sampai saya mengerti ya benar-benar. Ini yang namanya benda pasti mempunyai satu sifat saja. Kalau kita paham ke situ, berarti kita bisa lanjut ngaji tauhid. Kalau nggak ngerti ke situ, saya nggak ngerti Ustaz apa sih maksudnya nih? Benda harus punya dua sifat, tapi nggak bersamaan. Kalau nggak ngerti, kesananya pasti nggak akan nyampe pikirannya. Yang ketiga adalah jaiz, sifat boleh. Yang namanya boleh, contohnya Allah tuh menyiksa orang yang taat di neraka, boleh. Atau saya lahir nanti tahun 3000, boleh saja. Sekarang nggak ada, misalkan saya ini lahir nanti tahun 3000, boleh. Ya. Kalau misalkan situ tiga hal tersebut kita paham, kita bisa melanjutkan ngaji tauhid. Makanya di dalam ngaji tauhid biasanya dikasih tiga pernyataan seperti itu. Sebab kenapa? Nanti ke depannya seperti ini.
Allah itu tidak harokah, tidak gerak. Wasukun, Allah itu tidak diam. Kalau benda pasti cuma satu, diam berarti nggak ada gerakan. Kalau gerak berarti nggak ada diamnya. Tapi Allah nggak gerak, nggak diam. Seperti itu. Allah tidak gerak, juga tidak diam. Situ maksudnya, biar nanti melangkah, ya, makin ke atas itu pemikirannya. Apalagi kita kepotong-kepotong ngajinya ya, misalkan setengah jam ngelamun, nggak apa-apa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.